Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat bergabung kembali dalam channel YouTube Levi AD Ministry. Saudara, saya ingin membagikan satu berita yang menarik. Baru-baru ini ada berita dari Mojokerto, saudara. Seorang pemuda berusia 17 tahun menganiaya kedua orang tuanya dan adiknya dengan sebuah martil. Mereka dipukul dengan sampai luka-luka besar. Dan saudara, setelah pemuda ini memukul kedua orang tuanya, dia mencuri uang 3,9 juta. Dan akhirnya pemuda ini tertangkap. Ketika tertangkap, saudara, pemuda ini mengaku kenapa dia menganiaya keluarganya. Dia mengatakan dengan alasan pertama bahwa kedua orang tuanya bersikap tidak adil kepadanya. Karena ketika dia minta uang selalu tidak diberi. Tetapi jika adiknya yang berusia 8 tahun minta uang, maka kedua orang tuanya selalu memberi. Nah, saudara, alasan yang kedua, dia berkata bahwa kedua orang tuanya selalu membanding-bandingkan dirinya dengan tetangganya. Tetangganya lebih baik, lebih rajin, dan mungkin lebih sopan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena dendam yang begitu memuncak, maka dia memukul orang tuanya, menganiaya orang tuanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai manusia kita sering melihat ketidakadilan di dunia ini. Mungkin juga kita mengalami sendiri ketidakadilan itu di sekitar kita. Kita mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Mungkin juga kita mengalami ketidakadilan sebagai warga negara Indonesia di mana kita tinggal. Nah, saudara, ketika kita mengalami ini, apa yang harus kita lakukan? Sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan? Seperti pemuda ini, harus bagaimana ketika ketidakadilan itu dia alami? Kita harus introspeksi diri. Saudara, kita harus melihat mungkin ada yang salah dari kita kenapa kita harus menerima ketidakadilan ini. Seperti pemuda ini ketika diselidiki, ternyata saudara, pemuda ini adalah seorang yang suka berfoya-foya, anak pang kalau istilahnya zaman sekarang. Dia suka minum minuman keras, dia juga mengkonsumsi obat-obatan. Dan oleh sebab itu orang tua mana yang melihat anaknya nakal, anaknya tidak bertanggung jawab untuk mempercayakan uang kepada anak ini, sehingga anak ini merasa orang tuanya tidak adil. Saudara, kita melihat justru pemuda inilah sebenarnya yang tidak adil, bukan orang tuanya. Orang tua sudah merawat dia dengan baik, membiayai dia dengan baik, tetapi dia berbuat seolah-olah tidak bertanggung jawab dengan hidupnya. Dan dia selalu mengecewakan hati orang tuanya. Nah, saudara, berbanding terbalik dengan sikap kedua orang tua terhadap pemuda ini, ya, yang menghukum pemuda ini karena mengecewakan dan tidak memberi uang, tetapi Yesus justru memperdulikan orang berdosa, orang yang pernah melakukan kesalahan, orang yang mengecewakan hatinya. Yesus justru mempedulikan dan memperhatikan orang-orang demikian. Kita tahu, saudara, Petrus adalah seorang rasul yang sangat vokal. Dia seorang rasul yang berani berkata-kata, sombong, saudara. Tapi satu saat dengan kesombongannya itu, dia akhirnya jatuh juga. Dia menyangkal Yesus, guru yang dikasihinya, sebanyak 3 kali. Nah, saudara, Petrus juga meninggalkan Yesus ketika Yesus dianiaya. Ketika Yesus disalib, tidak ada Petrus di sana. Yang ada hanya satu orang muridnya, yaitu Yohanes. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kebangkitannya, Yesus Kristus menampakkan dirinya beberapa kali kepada murid-muridnya. Ada satu kali penampakan dan peristiwa penampakannya yang sangat menarik, saudara. Yesus mengadakan dialog yang begitu banyak kepada murid-muridnya, terutama kepada Petrus, yaitu peristiwa Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Saudara, di situ kita melihat bagaimana percakapan Yesus yang menarik antara Petrus. Kita melihat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, saudara. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, kita melihat hal yang menarik di sini. Ketika bertemu dengan Petrus, bukannya Yesus menghukum, bukannya Yesus mencela Petrus yang tidak setia kepadanya karena sudah menyangkal dia, tapi Yesus malahan memberi tanggung jawab yang besar kepada Petrus. Disuruh menggembalakan domba-dombanya. Saudara, seorang pengkhianat seperti Petrus, seorang mulut besar, sombong, dan penakut seperti Yesus, seperti Petrus maksud saya, dipilih Yesus untuk tugas besar yang penting. Sedangkan di sekeliling Petrus masih banyak murid-murid yang punya kapasitas baik, reputasi yang baik, tapi Yesus tidak memilih mereka. Justru Yesus memilih Petrus yang sudah berkhianat kepadanya. Apakah Allah tidak adil? Saudara, orang bersalah harusnya jangan diberi hati, bukan? Harusnya jangan diberi maaf, apalagi diberi tugas. Itu cara pandang manusia. Tetapi cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Saudara, Allah bukanlah manusia. Pertanyaannya, mengapa Allah memilih orang yang berdosa, yang sudah menyangkal dia di depan umum? Nah, saudara, kita melihat alasannya ada dua. Allah memilih orang berdosa. Pertama, kenapa? Karena Allah melihat hati daripada perbuatan dan perkataan. Di dalam Lukas 22:61 ayat sampai 62, saudara, kita melihat apa yang terjadi setelah Petrus menyangkal Yesus. Apa yang terjadi dengan Petrus? Kita melihat ayat 61, "Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." 62, "Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Saudara, menarik sekali. Petrus sangat menyesal karena pengkhianatannya, karena dia menyangkal Yesus. Bahkan di dalam Injil Markus ditulis, Petrus menangis terseduh-seduh karena menyesal, karena sedih, dan karena dia menyadari setelah ayam berkokok, betul perkataan gurunya, dia akan menyangkalnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah Yesus menerima pertobatan Petrus? Saat itu, ketika Yesus tahu Petrus menangis terseduh-seduh dengan sangat menyesal, dia bertobat. Yesus sudah menerima pengampunan untuk Petrus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang Petrus tidak sempat minta maaf, tidak sempat berkata-kata, tapi tangisannya sudah berbicara bahwa dia menyesal, dia bertobat sungguh-sungguh. Allah melihat kedalaman hati Petrus. Allah melihat kedalaman hati setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, tidak pura-pura bertobat. Allah juga tahu, Allah juga menilai hati orang yang pura-pura bertobat, mengaku dosa, tetapi masih berbuat dosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Yesus lebih baik memakai seorang penjahat yang sudah bertobat sungguh-sungguh daripada orang yang nampak benar tetapi masih menyimpan dosa, yaitu orang munafik. Saudara, alasan yang kedua kenapa Allah memakai orang pendosa, yaitu karena Allah tahu kemampuan masing-masing setiap orang. Di dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 19, saudara, di situ terlihat bagaimana Yesus akan mengerti masa depan Petrus. Saudara, hampir 3,5 tahun Petrus bersama dengan Yesus. Yesus sangat mengenal karakter Petrus. Yesus sangat mengenal kemampuan Petrus. Petrus seorang nelayan yang tidak berpendidikan, penakut. Tetapi Yesus juga tahu. Yesus melihat ada karakter, ada nilai positif dari Petrus. Dia adalah seorang pekerja keras. Dia adalah seorang yang proaktif. Dengan modal kemampuannya ini, saudara, disertai dengan urapan Roh Kudus kelak yang akan diterima oleh murid-muridnya, Yesus Kristus yakin Petrus pasti bisa menjadi gembala bagi domba-dombanya.
Yohanes 21 ayat 18-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ternyata pilihan Yesus Kristus pada Petrus tidak salah. Petrus memang sungguh-sungguh melakukan segala kehendak Yesus. Kita melihat bagaimana dia menginjil, kita melihat bagaimana dia menderita dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan puncaknya saudara, Petrus mati karena membawa nama Yesus. Dia mati di salib. Bahkan dia minta mati disalib dengan cara kepala di bawah, kaki di atas. Dia mengatakan bahwa dia tidak layak disalib seperti Yesus gurunya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, setelah kita melihat pengorbanan Petrus untuk Yesus, apakah kita masih beradu argumentasi bahwa Allah tidak adil, mengasihi orang berdosa, masih menerima orang berdosa? Harusnya Petrus dihukum? Saudara, camkan ini. Siapa yang paling banyak diampuni dosanya, dialah yang harus lebih banyak berterima kasih dan berkorban nyawa bagi Allah. Jadi saudara, ketika Petrus menerima pengampunan Yesus, dia tahu dia harus mengembalikan itu dengan melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita adalah manusia yang banyak dosa. Kita bertobat sungguh-sungguh supaya kita diampuni dan kita menerima tugas-tugas besar, berkat dan janji-janji keselamatan dari Allah. Saudara, siapa yang memiliki talenta, karunia, siapa yang memiliki kepandaian yang banyak, harta yang banyak, dari dia juga akan dituntut lebih banyak tanggung jawab untuk mempergunakannya untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mungkin orang tua kita, bos kita, atau teman-teman kita bisa bersikap pilih kasih terhadap kita, atau mungkin kita juga bisa bersikap tidak adil kepada orang lain. Tetapi Allah selalu adil pada pilihannya. Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan bangkit untuk semua orang, termasuk saudara dan saya yang berdosa. Itulah keadilan Allah. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasih, supaya kita bisa menikmati berkat-berkat yang sama, berkat kebangkitan dari Allah. Tapi saudara, kenapa manusia masih juga hidupnya dalam kehancuran? Karena manusia lebih memilih untuk keluar dari kasih Allah. Ketika mereka hancur hidupnya, mereka mulai menghujat Allah. Ketika manusia hancur hidupnya, mereka mulai mengatakan Allah tidak adil. Allah menghukum dia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari di momen Paskah ini, jadikan firman Tuhan menjadi teguran yang indah, teguran yang manis di dalam hidupmu, supaya kita kembali dan masuk di dalam kasih Allah, dan kita akan menikmati keadilan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.